Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang sistem pengisian, sistem pengisian pada mobil. Apa itu sistem pengisian? Kita harus tahu sistem pengisiannya apa. Jadi dalam sistem pengisian itu untuk mesin mobil, kenapa ada sistem pengisian? Maka kita harus tahu ini ditampilkan mengapa sistem pengisian itu diperlukan. Ya. Di sini ada dua jawaban. Yang pertama, muatan listrik dalam baterai bisa berkurang karena penggunaan. Yang kedua, beban kelistrikan pada kendaraan memerlukan arus listrik setiap saat digunakan. Jadi dalam mobil itu, ketika mobil sudah menggunakan baterai, contoh mobil di starter nih, maka sistem starter itu akan menguras muatan listrik pada baterai karena dia digunakan muatan listrik dari baterai. Atau beban yang lain, ini beban kelistrikan itu yang kita tahu bahwa beban itu semua komponen kelistrikan yang memerlukan arus listrik pada proses penggunaannya, pengoperasiannya, maka dia disebut beban. Jadi otomatis beban kelistrikan pada kendaraan, pada mobil itu pasti memerlukan arus listrik. Jadi kalau sudah digunakan untuk menghidupkan beban, contoh menghidupkan starter mobil, kemudian menyalakan lampu, kemudian menghidupkan aksesoris, contoh video atau tip atau radio begitu, maka itu semua akan menggunakan arus listrik dari baterai. Sehingga baterai itu kalau terus-terusan dipakai, dia arusnya muatannya akan berkurang. Kalau terus-terusan ini bisa jadi muatan listrik pada baterai itu sampai kosong. Maka kalau kosong muatan listrik atau baterainya arusnya lemah, maka dia tidak bisa menghidupkan mesin lagi. Kalau tidak bisa menghidupkan mesin lagi, otomatis mobil akan mogok atau diam. Sehingga baterai itu harus tetap dalam kondisi optimal, harus tetap terisi oleh muatan listrik. Oleh sebab itu, maka dibuatlah yang disebut dengan sistem pengisian. Jadi kalau di luaran kita kan mengisi baterai itu, ngecas baterai itu pakai charger ya. Kalau handphone juga kan dicas ya kalau habis baterai. Kalau baterai mobil juga dicas. Nah, kalau di mobil ketika dia dipakai misalnya dari rumah kita ke tempat tujuan kan terus dipakai nih, dia akan habis. Gak mungkin kan dibawa lagi ke rumah, dicas di rumah lagi kan gak mungkin. Maka baterai itu dia harus dicas secara otomatis pada mobil. Maka di mobil itu dilengkapi dengan sistem pengisian. Dari sini kita bisa menyimpulkan fungsi dari sistem pengisian, ya. Nah, di sini tuliskan fungsi sistem pengisian. Nah, ini fungsi sistem pengisian. Kalian bisa baca ya. Jadi fungsi pengisian itu ini mengisi kembali muatan listrik dalam baterai yang telah digunakan untuk menghidupkan engine dan menyuplai arus pada komponen kelistrikan lainnya pada kendaraan, misalnya lampu, klakson, wiper dan lain sebagainya ya. Jadi untuk mengisi kembali muatan listrik pada baterai dan juga digunakan untuk mensuplai. Jadi kalau mesin hidup itu sistem pengisian ini bisa mensuplai kebutuhan arus pada komponen kelistrikan lainnya, tidak menggunakan dari baterai dulu lagi gitu ya. Jadi biasanya baterai itu digunakan di awal ya kalau untuk menstarter contohnya. Nah, maka ada tiga kondisi ya, ada tiga kondisi. Nah, saya tampilkan tiga kondisi ini, tiga tahap kerja. Sebut tiga tahap kerja sistem pengisian. Ini ada gambarnya. Tahap 1, 2, 3. Ya. Misalnya di sini gambar. Kalian bisa lihat sini.
Ada alternator, ada baterai yang kita kenal dengan aki ya, ada load atau beban. Bebannya di sini digambarkan lampu, soal lampu, padahal banyak beban yang lain. Ini bisa digambarkan dengan begini saja dulu ya. 1, 2, 3, ada 3 kondisi. Yang pertama, pada saat engine mulai dijalankan. Jadi kalau engine mulai dijalankan berarti misalnya di starter nih, di starter, maka baterai, lihat di gambar, baterai dia akan dipakai arusnya. Nah, ada positif nih mengalir ke beban, ada negatifnya yang ke negatif baterai. Artinya arus, ini gambar arus. Arus ini dia akan mengalir ke beban yang kemudian mengalir lagi ke baterai negatif baterai, sehingga muatan listrik dari baterai ini akan terpakai oleh beban. Artinya muatan listrik pada baterai akan berkurang. Nah, kemudian yang kedua, ini masih belum disuplai oleh alternator ya, karena misalnya starter belum, karena belum hidup kan. Nah, kemudian yang kedua, selama operasi normal, artinya mesin sudah hidup nih. Nah, maka gambarnya begini. Alternator yang mewakili di sini mewakili sistem pengisian, dia akan mensuplai satu untuk mengisi ulang muatan listrik baterai yang tadi sudah terpakai. Dua, dia mensuplai juga arus atau muatan listrik pada beban ya. Jadi pada kondisi operasi normal itu alternator ini atau sistem pengisian yang diwakili oleh alternator ini, dia mengisi muatan listrik baterai yang telah terpakai, jadi diisi kembali si baterai, dicas kembali, dan juga mensuplai kelistrikan pada beban yang lain. Misalnya sistem pengapian, ya, lampu, aksesoris, klakson, wiper, semuanya disuplai oleh alternator, ya, oleh sistem pengisian. Kemudian yang ketiga nih, tapi kalau operasinya puncak, berat begitu, contoh ada mobil kondisi hujan, harus menyalakan wiper ya, kemudian lampu misalnya gelap harus menyala, lampu kabut juga menyala ya, kondisi klakson juga dipakai, misalnya lampu hazard juga dipakai, semua banyak komponen yang memerlukan arus ya, itu disebut operasi puncak. Maka pengisian ini dia mensuplai kepada beban dan juga ada arus dari baterai juga yang dipakai. Jadi pada puncak itu baterai mah terpakai di sini. Jadi tidak diisi lagi karena di kondisi kedua normal baterai sudah penuh, sudah terisi kembali. Maka pada kondisi puncak baterai arusnya dipakai. Sehingga kondisi puncak itu berarti memakai kelistrikan dari alternator sebagai sumbernya dan baterai begitu. Itu 3 kondisi. Kalau kondisi normal ya alternator saja yang dia mensuplai ke mengisi baterai dan ke beban. Itu ya. Jadi kita sekarang lebih paham bahwa sistem pengisian itu sangat berfungsi sekali pada kendaraan. Maka kita harus sering mengecek sistem pengisian baik atau bagus dalam mobil kita ya. Nah, apa saja komponen-komponennya? Nah, yang tadi kita kenal baterai ya, baterai. Kunci kontak karena hubungannya dengan on off dari mobil. Jadi on, kunci kontaknya on begitu. Jadi ada kunci kontak yang terpakai. Kemudian alternator, yang tadi alternator itu komponen dari sistem pengisian yang dia sebagai generatornya, pembangkit listriknya di sini alternator. Kemudian regulator. Regulator ini sebagai penstabil tegangan. Jadi tegangan di alternator itu yang dihasilkan karena alternator itu hubungannya dengan poli, nanti diterangkan lebih lanjut, maka menghasilkan arusnya tidak konstan, maka dikonstankan, distabilkan oleh regulator. Kan yang dibutuhkan oleh baterai itu 12 volt DC gitu. Nah, regulator inilah yang menstabilkan tegangan tetap sekitar 12 volt yang dibutuhkan oleh baterai ya. Kemudian komponen tambahan, ya komponen tambahan juga nanti dalam pensirkuitannya, pengkabelannya ada dipakai relay, fuse, toxic ring, lampu indikator, lampu cas ya, lampu indikator dari pengisian. Lebih lanjutnya lihat di gambar sini ya. Jadi di gambar kita lihat ini
baterai ya, ini komponen sistem pengisian baterai. Di sini pengkabelan ya, kemudian ada kunci kontak yang tadi, ada baterai, kunci kontak, kemudian ada sikring yang tadi. Di sini relaynya belum ditampilkan, ada sikring, kemudian ada lampu indikator, ini kemudian di regulator, voltage regulator, berarti ini menggunakan alternator konvensional. Jadi berarti ini sistem pengisiannya konvensional, masih memakai regulatornya di luar, bentuknya begini. Jadi disebutnya voltage regulator ya. Kemudian makanya ada terminalnya BNF, E, I, G, dan L, atau bentuknya ada yang begini di atasnya seperti ada coakan begini, yang bawahnya lurus. Itu untuk menamakan supaya tahu di sini IG, ini N, ini F, kemudian E, kemudian ini terminal L, terminal B. Untuk apa ini? Untuk bisa supaya ketika disambungkan dengan alternator pasangannya itu benar-benar pas sama IB dengan B, misalnya dari alternator. N regulator dihubungkan dengan N, alternator disambungkan F, regulator disambungkan dengan F, alternator, supaya ini sama ya. Atau ini yang ini supaya kita bisa menyambungkan dengan pengkabelan yang benar. Kalau salah nanti bisa salah dalam penerapan atau operasinya ya. Kemudian ini alternator. Jadi ini komponen sistem pengisian yang sudah digambarkan, mungkin ini bisa dijadikan penggambaran disebut rangkaian kelistrikan sistem pengisian. Nanti kita terangkan rangkaian kelistrikan ya pada sistem pengisian ini. Secara sederhananya begini ya, ada mesin, mesin yang digambarkan dengan ini ada kipas, di sini ada pulinya berputar karena mesin hidup misalnya, maka alternator dia ikut berputar, dipindahkan putaran dari mesinnya itu pakai sabuk ke puli alternator. Puli alternator dia berputar sehingga di sini di alternator itu akan bangkit arus listrik ya, yang ditetapkan distabilkan oleh regulator, kemudian disalurkan ke baterai sehingga baterai mendapatkan suplai listrik dari alternator. Ini sudah di kunci kontak sudah ini skema dari sistem pengisian. Ini jadi sampai komponen sistem pengisian. Ulangi lagi, komponen sistem pengapian tadi baterai, kunci kontak, fuse atau sikring yang nanti bisa dilengkapi dengan relay, regulator, alternator. Mungkin sampai sini dulu dari sistem pengisian ini bagian 1 ya, karena masih banyak lagi nanti komponen sistem pengisian, misal alternator apa saja, komponen-komponen di dalamnya kita harus mengetahui lebih dalam, lebih detail, karena ini supaya tidak terlalu panjang. Untuk bagian pertama pada sistem pengisian mungkin sampai di sini dulu. Sekian, kita bisa lanjut nanti, bisa tonton lagi video berikutnya tentang sistem pengisian bagian kedua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.